Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, kembali lagi kita pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Hari ini kita akan membahas tema 5, Rasul Allah Idolaku, dengan subtema 1, Kisah Keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Bersama Bapak Abdurrahman SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SDN Jagakarsa 03 Pagi. Ikuti terus video pembelajaran ini hingga tuntas. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini, yakni KD 3.12, memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama diharapkan peserta didik dapat meyakini kebenaran kisah Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, peserta didik dapat menunjukkan sikap berani, rendah hati, sabar, kerjasama, jujur, dan peduli sebagai implementasi dari keteladanan kisah Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, dapat memahami kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Dan yang keempat, peserta didik mampu menceritakan kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam. Sebelum dimulai pembelajaran hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, siapakah di antara kalian yang sudah hafal nama-nama 25 orang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini? Bagus sekali. Nah, bagi yang belum hafal, mari kita hafalkan bersama nama-nama Nabi dan Rasul yang diutus ke muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lirik lagu 25 Rasul yang pernah dinyanyikan oleh kelompok nasyid Raihan dari Malaysia. Yuk kita menyanyi bersama. Semoga kita menjadi hafal nama 25 orang Rasul tersebut. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa, Muhammad al-Mustafa. Nah, begitulah lagu 25 Rasul yang pernah dinyanyikan oleh Raihan. Silahkan kalian ulangi terus lagu tersebut agar kalian mudah untuk menghafalkan nama-nama 25 orang Nabi dan Rasul. Anak-anak, selanjutnya mari kita ikuti pembahasan kita, yakni tentang kisah Nabi Daud alaihissalam.
siapa di antara kalian yang sudah mengenal dengan kisah Nabi Daud alaihissalam? Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya bernama Ibsha bin Uwaid bin Abir bin Salmun bin Nahshun bin Uwainadab bin Irmi bin Hashrun bin Farid bin Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim al-Khalili. Jadi Nabi Daud alaihissalam ini adalah keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah Nabi Daud alaihissalam ini seringkali dikaitkan dengan pemerintahan Raja Talut dan Jalut, atau yang biasa diibaratkan kebaikan melawan keburukan. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa pemerintahan Raja Talut, yaitu pemimpin bangsa Israel pada masanya, yakni seorang raja yang beriman dan mengajak rakyatnya untuk berani berperang melawan raja yang zalim, yang bernama Raja Jalut. Nabi Daud alaihissalam bahkan pernah bergabung menjadi pasukan militer Raja Talut ketika menjalankan misi penaklukan Palestina. Kala itu, beliau disuruh oleh ayahnya bersama pula dengan beberapa saudaranya. Namun, beliau hanya ditugasi untuk melayani saudaranya, untuk melaporkan jalannya peperangan kepada ayahnya, dan disarankan untuk berada di barisan belakang saja, mengingatkan karena usianya yang masih sangat muda serta belum memiliki pengalaman berperang. Pasukan Talut akhirnya bertemu langsung dengan pasukan Jalut. Seketika Jalut menyerukan ajakan untuk berperang dengan suaranya yang nyaring dan menggelegar. Hal itu membuat pasukan Talut terdiam karena takut. Melihat hal itu, Nabi Daud alaihissalam lupa akan pesan ayahnya, hingga beliau menawarkan diri untuk maju di barisan paling depan. Setelah Nabi Daud alaihissalam memohon izin kepada Raja Talut untuk bergabung dalam peperangan tersebut dan ikut serta untuk melawan Raja Jalut yang tubuhnya sangat besar bagaikan raksasa. Nah, dengan demikian akhirnya terjadilah duel antara Nabi Daud alaihissalam yang sangat muda melawan Raja Jalut yang sangat besar badannya. Dengan alat perang berupa ketapel yang dimilikinya dan 3 buah batu, beliau melawan Raja Jalut dengan penuh keberanian. Nabi Daud alaihissalam selalu berhasil menghindari setiap tebasan pedang dari Raja Jalut yang diarahkan kepadanya. Setelah Nabi Daud alaihissalam melemparkan batu menggunakan ketapelnya ke arah kepala Raja Jalut, maka atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Nabi Daud alaihissalam pun mampu mengalahkan Raja Jalut. Hal itu berakibat tewasnya Raja Jalut. Tentu saja aksi Nabi Daud alaihissalam yang berhasil mengalahkan Raja Jalut hingga tewas membuat Raja Talut takjub dan kemudian menikahkannya dengan putrinya yang bernama Mikial. Suatu ketika, sesudah Jalut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang begitu agung, yakni kitab Zabur.
Banyak sekali mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur adalah salah satu mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam. Selain mukjizat berupa kitab Zabur, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keistimewaan yang lainnya kepada Nabi Daud alaihi salam, yakni setiap pagi dan senja gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihi salam. Kemudian ia juga memahami bahasa burung-burung. Binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud alaihi salam. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud alaihissalam selalu mendapatkan kemenangan dari semua lawannya. Dan ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Keistimewaan lain yang diberikan Nabi Daud alaihissalam adalah ia mempunyai suara yang sangat merdu yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila ia bernyanyi melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul yang diberikan mukjizat oleh Allah, yakni dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian ia dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi itu, ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak, karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran. Setelah kita mempelajari dari kisah Nabi Daud alaihissalam, maka banyak sekali keteladanan yang dapat kita contoh dari kisah Nabi Daud alaihissalam tadi. Di antaranya, Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka. Berselang-seling puasanya. Kegiatan puasa Nabi Daud alaihissalam ini masih sering dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai puasa sunnah Nabi Daud. Kemudian di samping itu, beliau juga melakukan berbagai amal soleh lainnya dalam kehidupannya. Dengan suaranya yang merdu, beliau juga dapat menyembuhkan penyakit yang diderita oleh kaumnya. Di samping ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita contoh dari kisah Nabi Daud alaihissalam ini adalah tentang keberaniannya yang luar biasa. Dia tidak pernah melarikan diri ketika bertemu dengan musuh. Nah, dari kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam ini, mudah-mudahan kita dapat mencontoh dalam kehidupan kita sehari-hari.
Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari kisah keteladanan Nabi Daud alaihissalam, maka selanjutnya silakan kalian kerjakan lembar kerja peserta didik kelas 5, tema 5 kisah Nabi Daud alaihissalam ini. Kerjakanlah soal-soal berikut ini dengan baik dan benar. Demikianlah pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat dan hendaklah kita selalu mencontoh keteladanan dari kisah Nabi Daud alaihissalam dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada pembelajaran selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.